وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. Alhamdulillah, kita telah menyelesaikan pada pertemuan kemarin kaidah yang kelima, yaitu bahwa sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala terbagi dua, sifat dzatiyah dan sifat fi'liyah, dan seluruh sifat yang berkaitan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala maka itu pasti dibangun di atas hikmah. Nah, sekarang kita lanjutkan kaidah yang keenam. Kata beliau rahimahullahu taala, al-qa'idatu as-sadisah, kaidah yang keenam. Yalzamu fi itsbati as-sifati at-takhalli an mahdhuraini 'azimaini. Ahaduhuma at-tamthilu watsani at-takyifu. Kata beliau rahimahullah pada halaman 176, kaidah yang keenam di dalam menetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala harus kosong atau bersih dari dua perkara besar yang terlarang. An mahdhuraini 'azimaini, dari dua perkara besar yang terlarang. Nah, di dalam menetapkan sifat-sifat Allah harus bersih di dalamnya, atau harus bersih padanya, atau harus bersih dari dua perkara besar yang terlarang. Apa itu? Kata beliau yang pertama adalah at-tamthil, penyerupaan. Watsani, dan yang kedua adalah at-takyif. Nah, yang pertama at-tamthil dan yang kedua adalah at-takyif. Ya, bisa diartikan at-takyif, nah, mempertanyakan, ya, mempertanyakan bagaimananya atau menghayalkan bagaimananya. Dan ini nanti akan dijelaskan oleh beliau rahimahullahu ta'ala. Taib. Ya, jadi ini dua perkara yang harus diperhatikan. Kita telah memahami bahwa bagi seorang hamba wajib untuk menetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala sifat-sifat yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan untuk dirinya, baik dalam Al-Qur'an maupun di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika menetapkan sifat-sifat tersebut untuk Allah Subhanahu wa taala, maka harus bersih dari dua perkara. Yang pertama at-tamthil dan yang kedua adalah at-takyif. Tidak boleh menyerupakan sifat Allah Subhanahu wa taala itu dengan sifat makhluk, dan demikian pula tidak boleh untuk mempertanyakannya atau menghayalkannya dengan kaifiat ya dari dirinya. Kita lihat penjelasan beliau rahimahullahu taala selanjutnya. Nah, kata beliau rahimahullahu taala, fa amma at-tamthilu fa huwa, nah kalau dibaca lanjut, fa huwa i'tiqadu
Nah, jadi hamzahnya di situ adalah hamzatul wasl. Ya, i'tiqadu. Ya, hamzahnya hamzatul wasl. Kalau dibaca dari awal dia disebut dibaca, tapi kalau di pertengahan maka dia tidak dibaca. Fa huwa i'tiqadul muthbiti anna ma athbatahu min sifatillahi ta'ala mumathilun li sifatil makhluqina wa hadha i'tiqadun batilun bidalilis sam'i wal aqli. Kata beliau, adapun at-tamthil adalah i'tiqadul muthbit anna ma athbatahu min sifatillahi ta'ala mumathilun li sifatil makhluk. Yang dimaksud dengan tamthil adalah keyakinan orang yang menetapkan keyakinan orang-orang yang menetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya apa yang dia tetapkan dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala tersebut sama dengan sifat-sifat makhluk. Ya. Sama dengan sifat-sifat makhluk. Kata beliau, wa hadha i'tiqadun batil. Dan ini adalah merupakan keyakinan yang batil bidalilis sam'i wal aql, berdasarkan dalil sam', artinya Al-Quran atau hadis, wal aql, demikian pula dalil secara akal. Baik. Jadi di sini beliau rahimahullahu taala menyebutkan tentang makna at-tamthil. Ya. Jadi yang dimaksud dengan tamthil adalah keyakinan seseorang yang menetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, dia yakini bahwasanya sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala tersebut itu sama dengan sifat-sifat makhluk. Ya. Jadi dari sisi menetapkan, dia sudah benar. Dia sudah benar. Artinya dia tidak menolak. Karena kewajiban seorang hamba berkaitan dengan sifat-sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya adalah dia wajib untuk menetapkannya. Tidak boleh untuk menolak. Nah, jadi dari langkah pertama dia sudah benar. Dia sudah menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya dari sifat-sifat. Akan tetapi, dia keliru ketika dia menetapkan sifat-sifat tersebut, maka dia menyerupakannya dengan sifat-sifat makhluk. Maka kelirunya di sini adalah dari sisi penyerupaannya. Dia menyerupakan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifat makhluk, dan tidak diragukan tentunya ini adalah merupakan keyakinan yang batil. Merupakan keyakinan yang batil. Dan beliau di sini sebutkan dua dalil menunjukkan batilnya keyakinan ini, yaitu keyakinan menyerupakan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifat makhluk. Yang pertama adalah dalil secara sam', yaitu Al-Quran, dan yang kedua adalah dalil secara akal. Baik, kita lihat selanjutnya dari penjelasan beliau rahimahullahu taala. Kata beliau, amma as-sam'u, adapun pendalilan secara sam', faminhu, maka di antaranya adalah qauluhu ta'ala, firman Allah ta'ala. Firman Allah ta'ala dalam surah Asy-Syura ayat 42, dan ayat ini sering berlalu di dalam pembahasan al-asma was sifat, karena termasuk di antara kesalahan dan penyimpangan yang banyak terjadi dalam perkara asma wa sifat adalah berkaitan dengan at-tamthil, penyerupaan sifat Allah dengan sifat makhluk. Apa ayatnya? Allah Ta'ala berfirman, laisa kamitslihi syai'un. Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada
satu pun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Syai'un isim nakira terletak dalam susunan kalimat penafian sehingga bermakna umum. Tidak ada satu pun di langit maupun di bumi yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ini dalil dari Al-Quran menunjukkan bahasanya menyerupakan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifat makhluk itu adalah merupakan kebatilan yang sangat jelas, karena Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan bahawa tidak ada satu pun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau wa qauluhu dan juga firman Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil yang kedua dari Al-Quran. Afaman yakhluqu kaman la yakhluq afala tadhakkarun. Afala tadhakkarun. An-Nahl ayat 17. Allah Ta'ala berfirman, afaman yakhluq, apakah yang mencipta? Apakah yang mencipta? Siapa yang mencipta? Allah Subhanahu wa taala. Afaman yakhluq, apakah yang mencipta? Kaman la yakhluq, sama dengan yang tidak mencipta. Sama dengan yang tidak mencipta. Siapa yang tidak mencipta? Sesembahan yang disembah oleh manusia selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa mencipta, tidak bisa mencipta. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam ayat, afaman yakhluqu kaman la yakhluq, apakah sama antara yang mencipta dengan yang tidak mencipta? Kira-kira jawabannya sama atau tidak? Tidak sama tentunya. Bagaimana mungkin disamakan Allah yang mencipta dengan berhala-berhala sesembahan yang disembah oleh manusia selain Allah yang tidak bisa mencipta? Bagaimana mungkin bisa disamakan? Bagaimana mungkin bisa disamakan? Maka ini adalah pertanyaan ingkari. Pertanyaan tapi maksudnya adalah pengingkaran. Ini tidak mungkin sama antara Allah Subhanahu wa taala yang mencipta dengan selain Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa mencipta. Taib. Afala tadhakkarun, maka tidakkah kalian bisa mengingat? Ini dalil menunjukkan bahawa tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau wa qauluhu, dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, hal ta'lamu lahu samiyya, surah Maryam ayat 65. Hal ta'lamu lahu samiyya, apakah kamu mengetahui ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala? Apakah kamu mengetahui ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala? Ini juga pengingkaran. Bahawa tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Samiyya artinya musyabihan, yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertanyaan di sini adalah pertanyaan untuk menafikan bahwasanya tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan dalam bentuk pertanyaan, tapi maksudnya adalah penafian atau pengingkaran. Penafian atau pengingkaran. Bahwasanya tidak ada satu pun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kemudian juga dalam ayat kata beliau rahimahullah wa qauluhu, dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Al-Ikhlas ayat 4. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada satu pun yang sekufu dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad artinya tidak ada satu pun yang yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala, yukafi'uhu wa yunadiduhu wa yumathiluhu, yang setara, yang semisal, yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu pun. Tidak ada satu pun. Maka ini ayat-ayat di dalam Al-Quran yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan menunjukkan tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak ada satu pun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala, maka boleh tidak menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk? Tentunya tidak boleh.
Nah, tentunya tidak boleh. Tayyib. Maka penyerupaan sifat Allah Subhanahu wa taala dengan sifat makhluk itu adalah merupakan kebatilan yang sangat jelas. Kemudian kata beliau, wa ammal aqlu, adapun dalil secara akal, famin wujuhin, maka dari beberapa sisi. Nah, famin wujuhin. Wujuh adalah bentuk jamak dari kata wajhun. Ya, wajhun sisi, ya. Kalau wujuh berarti sisi-sisi, min wujuh. Ya, dari sisi-sisi, maksudnya dari beberapa sisi. Maksudnya di sini pendalilan menunjukkan batilnya penyerupaan sifat Allah dengan sifat makhluk. Ya, pendalilan secara akal ini dari beberapa sisi. Kata beliau al-awwalu, yang pertama, annahu qad ulima bid-darurati anna ma bainal khaliqi wal makhluqi tabayunan fi dzati. Kata beliau sesungguhnya telah diketahui dengan pasti. Telah diketahui dengan pasti. Anna bainal khaliqi wal makhluqi tabayunan fi dzat, bahwasanya antara pencipta dan yang dicipta ya terdapat perbedaan di dalam zat. Nah, terdapat perbedaan di dalam zat. Iya atau tidak? Iya. Nah, zatnya Allah iya tidak sama atau berbeda dengan zat makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah sesuatu yang jelas. Nah, sesuatu yang jelas. Nah, dan bahkan apa namanya? Iya. Iya, orang-orang yang menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala pun ya, mereka meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu tidak sama dengan makhluk. Zatnya Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan zat makhluk. Maka ini adalah perkara yang diketahui secara pasti. Maka kata beliau, wa hadza yastalzimu ay yakuna bainahuma tabayunun fi sifat. Maka ini mengharuskan ay yakuna bainahuma, bahwa di antara keduanya tabayun, perbedaan fi sifat, di dalam sifat-sifat. Ya, di dalam sifat-sifat. Ya, kenapa? Karena zatnya beda, tidak sama, maka tentunya sifat juga tidak sama. Itu keharusannya. Itu keharusannya. Kalau zatnya tidak sama, maka tentunya sifat-sifatnya juga tidak sama. Lianna sifata kulli mausufin taliqu bihi, karena sifat setiap yang disifatkan dengan sifat itu taliqu bihi, sifat itu sesuai dengan yang disifati. Sesuai yang disifati. Kama huwa zahirun fi sifatil makhluqati al-mutabayinati fi dzawat, sebagaimana hal ini sangat jelas di dalam sifat-sifat makhluk yang yang berbeda dari sisi zatnya, yang berbeda, mutabayinah fi dzawat, yang berbeda dari sisi zatnya. Ya, kata beliau, fa quwwatul ba'iri mathalan ghairu quwwati dzarrah, maka kekuatan onta itu berbeda dengan kekuatan semut. Ya, berbeda dengan kekuatan semut. Iya atau tidak? Iya. Onta, onta. Semut adalah semut. Sekarang zatnya sama tidak antara onta dengan semut? Tidak sama. Zatnya onta dengan zatnya semut beda. Ya, beda. Jadi walaupun onta punya kekuatan dan semut juga punya kekuatan, maka sifat kekuatan onta disesuaikan dengan zatnya, dan sifat kekuatan semut disesuaikan pula dengan zatnya. Disesuaikan pula dengan zatnya. Maka kekuatan onta itu tidaklah sama dengan kekuatan semut. Jelas ini? Maka ini pendalilan secara akal. Ya, menunjukkan tidak akan mungkin sama antara sifat Allah Subhanahu wa taala dengan sifat makhluk. Ya, akal yang sehat pun tidak akan mungkin menyamakan sifat Allah Subhanahu wa taala dengan sifat makhluk. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, fa idza zahara at-tabayunu bainal makhluqati ma'a ishtirakiha fil imkani wal huduth fa dhuhur at-tabayuni bainaha wa bainal khaliqi ajla wa aqwa. Maka apabila telah jelas, fa idza zahara, apabila telah jelas at-tabayun, perbedaan bainal makhluqat, di antara makhluk-makhluk, ma'ashtirakiha fil imkani wal huduth,
bersamaan dengan bersyirikatnya makhluk tersebut di dalam kemungkinan adanya atau tidaknya makhluk itu. Sama-sama. Nah, sama-sama makhluk. Fa zuhurut tabayuni bainahuma, maka jelasnya perbedaan bainaha, maka jelasnya perbedaan di antaranya, maksudnya di antara makhluk, wa bainal khaliq, dan antara khaliq pencipta yaitu Allah, ajla wa aqwa, maka itu tentunya lebih jelas dan lebih kuat. Lebih kuat. Jika perbedaan antara sesama makhluk saja, itu sangat jelas perbedaannya, maka tentunya perbedaan antara makhluk dengan yang menciptakan makhluk yaitu Allah tentunya lebih jelas lagi. Lebih jelas dan lebih kuat lagi perbedaannya. Jelas ini ya? Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pendalilan model pertama, pendalilan secara akal menunjukkan batilnya penyerupaan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifat makhluk. Kata beliau ats-tsani, yang kedua. Nah, model yang kedua dari pendalilan akal, ayyuqala kaifa yakunu ar-rabbu al-khaliqul kamilu min jami'il wujuhi musyabihan fi sifatihi lil makhluqil marbubin naqisil muftaqiri ila man yukammiluhu wa hal i'tiqadu dhalika illa tanaqqusun li haqqil khaliq fa inna tashbihal kamili bin naqisi yaj'aluhu naqisa. Kata beliau rahimahullahu taala yang kedua, adalah ayyuqal, dikatakan, kaifa yakunu ar-rabbul khaliqul kamil, bagaimana mungkin Rabb Subhanahu wa taala, al-khaliq pencipta, al-kamil yang maha sempurna, min jami'il wujuh, dari segala sisi. Allah pencipta yang maha sempurna dari segala sisi, bagaimana mungkin musyabihan fi sifatihi, bagaimana mungkin serupa sifat-sifatnya lil makhluk, dengan sifat-sifat makhluk, al marbub, yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, an-naqis, yang kurang, al muftaqir, yang butuh, ila man yukammiluhu, yang butuh kepada yang menyempurnakan sifatnya itu. Siapa yang menyempurnakan sifatnya hamba? Allah Subhanahu wa taala. Hamba selalu butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin sifatnya Allah yang maha sempurna dari segala sisi dikatakan serupa dengan sifat makhluk yang diciptakan oleh Allah yang penuh dengan kekurangan dan selalu butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata beliau, wa hal i'tiqadu dzalika illa tanaqqusun li haqqil khaliq, maka keyakinan ini, keyakinan yang seperti ini tidaklah kecuali itu adalah merupakan tindakan yang mengurangi hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Keyakinan yang seperti itu adalah keyakinan yang mengurangi hak Allah Subhanahu wa ta'ala, mengurangi kedudukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Kata beliau, fa inna tashbihal kamil bin naqis yaj'aluhu naqisan, karena menyerupakan yang sempurna dengan yang kurang, yaj'aluhu naqisan, maka dia telah menjadikan yang sempurna itu menjadi kurang. Ya atau tidak? Iya. Yang sempurna disamakan dengan yang kurang. Berarti ini merendahkan yang kurang, yang sempurna. Merendahkan yang sempurna. Yang sempurna kok digandengkan, diserupakan dengan yang kurang? Bagaimana mungkin? Maka kalau dijadikan serupa, itu artinya dia mengurangi hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia mengurangi hak Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadikan Allah Subhanahu wa ta'ala kurang, tidak sempurna. Tidak sempurna sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena dia serupakan dengan sifat yang memang asalnya kurang, yaitu sifat-sifat makhluk, dan itu tidak akan mungkin. Akal yang sehat tidak akan mungkin bisa menerima itu. Tidak akan mungkin bisa menerima, menyerupakan yang sempurna dengan yang kurang. Menyerupakan yang sempurna dengan yang kurang. Ada emas misalnya, kalau emas murni itu berapa ukurannya? Berapa karat? 24 karat. Mana tukang emas di sini? Emas murni.
digandengkan dengan emas yang sudah dicampur. Ya, kadar emasnya sudah tidak murni lagi, dicampur dengan yang lainnya. Nah, sekarang emas murni yang dicampur dengan emas yang sudah dicampur dengan bahan yang lain, mungkin tidak disamakan? Hah? Tidak akan mungkin disamakan. Dan kalau disamakan, oh ini sama ini Pak, berarti merendahkan kedudukan emas murni. Nah, masa emas murni disamakan kedudukannya dengan emas yang sudah dicampur? Ya, dengan benda-benda yang lain. Maka itu min taqribil faham. Ya, untuk mendekatkan pemahaman Allah yang maha sempurna. Nah, akal yang sehat menetapkan Allah Subhanahu wa taala sempurna. Nah, menetapkan Allah Subhanahu wa taala sempurna. Dan makhluk itu penuh dengan kekurangan. Kenapa? Karena dia makhluk. Makhluk enggak ada yang sempurna. Maka ya tidak akan mungkin akal yang sehat menyamakan yang sempurna dengan yang penuh dengan kekurangan. Dan ketika dia menyamakannya, ini menunjukkan dia merendahkan dan mengurangi kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Wadih? Baik. Kemudian yang ketiga, kata beliau rahimahullahu taala, ats-tsalitsu. Nah, model ketiga, pendalilan secara akal. Ats-tsalitsu, annana nusyahidu fil makhluqat. Annana nusyahidu fil makhluqati ma yattafiqu fil asma'i wa yakhtalifu fil haqiqati wal kayfiyyah. Fanusyahidu anna lil insani yadan laysat kayadil fili walahu quwwatun laysat ka quwwatil jamal ma'al ittifaqi fil ismi fahadhihi yadun wa hadhihi yadun wa hadhihi quwwatun wa hadhihi quwwatun wa bainahuma tabayunun fil kayfiyyati wal wasfi fa'ulima bidzalika annal ittifaqa fil ismi la yalzamu minhu ittifaqu fil haqiqati. Ya. Kata beliau rahimahullahu taala yang ketiga, annana nusyahid, bahwasanya kita menyaksikan. Nah, kita menyaksikan fil makhluqat, pada makhluk-makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ma yattafiqu fil asma'i, yang sama dari sisi penamaan. Yang sama dari sisi penamaan. Wa yakhtalifu fil haqiqati wal kayfiyah, akan tetapi berbeda dari sisi hakikat dan kaifiatnya. Berbeda dari sisi hakikat dan kaifiatnya. Nah, kata beliau, ya, fanusyahidu anna lil insani yadan, maka kita menyaksikan bahwasanya manusia memiliki yadan. Apa artinya yadan? Tangan. Nah, kita menyaksikan bahwa manusia memiliki tangan. Laisat kayadil fili, tangannya manusia itu tidak sama dengan tangannya gajah. Ya. Tangannya manusia tidak sama dengan tangannya gajah. Walahu quwwatun laysat ka quwwatil jamal, dan manusia punya kekuatan, tapi kekuatan manusia tidak sama dengan kekuatan jamal. Apa jamal? Unta. Ya. Ma'attifaqi fil ismi, padahal dari sisi penamaan sama. Ya, sama-sama tangan. Manusia punya tangan, gajah juga punya tangan. Sama-sama tangan kan? Ya, demikian pula manusia punya kekuatan, unta juga punya kekuatan, sama-sama kekuatan. Nah, fahadhihi yadun wa hadhihi yadun. Ya, ini tangan dan ini juga tangan. Wa hadhihi quwwatun wa hadhihi quwwatun. Ini kekuatan dan ini juga kekuatan. Wa bainahuma tabayunun fil kayfiyyati wal wasfi, akan tetapi di antara keduanya berbeda dari sisi kaifiat dan pensifatan. Ya, iya atau tidak? Iya, berbeda. Walaupun dari sisi penamaan sama, tapi dari sisi hakikat, dari sisi sifat dan kaifiatnya, maka itu pasti berbeda. Fa'ulima bidzalika anna ittifaqa fil ismi, maka dari sini diketahui bahwasanya sama di dalam penamaan. Nah, la yalzam minhu ittifaq fil haqiqah, itu tidaklah mengharuskan sama atau serupa di dalam hakikat. Di dalam hakikat. Ya, tangan manusia tidak sama dengan tangan unta. Ya, tangan gajah atau tangan monyet. Sama atau tidak? Tidak sama. Dan saya yakin kalau ada orang yang dikatakan kepadanya tangan kamu seperti tangan monyet, kira-kira marah atau ridha? Pasti dia marah. Nah, pasti dia menganggap orang itu telah merendahkan dan menghinakan dia. Ya, kalau dia tidak mau direndahkan dan dihinakan dengan monyet, dikatakan tangannya sama dengan tangan monyet, lalu bagaimana mungkin tangan manusia, tangan Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin disamakan dengan tangan makhluk yang penuh dengan kekurangan, yang penuh dengan kelemahan. Jelas ya? Nah,
Kemudian jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita perkecil lagi. Nah, jangankan antara manusia, monyet atau binatang yang lainnya. Nah, gajah, sesama manusia saja. Sesama manusia. Nah, sama-sama punya tangan, tapi tangannya sama atau tidak? Tidak sama. Tidak sama tangannya, walaupun sama umurnya. Sama umurnya, sama-sama laki-laki atau sama-sama perempuan, pasti tidak akan sama. Tidak samanya dari banyak sisi. Dari sisi kekuatannya, dari sisi modelnya, warna kulitnya, dan lain sebagainya, bulu-bulu yang tumbuh, di atas tangan tersebut, model kukunya, itu semuanya pasti tidak akan sama. Ini sama-sama tangan dan sama-sama pada manusia. Itu tidak sama. Bagaimana dengan tangan Allah Subhanahu wa taala mau disamakan dengan tangan makhluk? Jadi ini sebetulnya perkara yang sangat jelas. Akan tetapi orang-orang yang punya keyakinan yang seperti itu telah dibutahkan akal dan hatinya oleh syaitan. Telah dibutahkan akal dan hatinya oleh syaitan. Kenapa? Karena akal sehat saja. Kalau memang dia masih berfikir dengan akal sehat, pasti dia tidak akan mungkin menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. Pasti dia tidak akan mau menyerupakan antara sifat Allah yang maha sempurna dengan sifat makhluk yang penuh dengan kekurangan. Tidak akan mungkin. Tapi kenapa diserupakan? Menunjukkan akalnya sudah tidak sehat. Ayat Al-Quran jelas-jelas mengatakan laisa kamitslihi syai'. Tidak ada satu pun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Datang ahlul bid'ah mengatakan, tangan Allah sama dengan tangan makhluk. Wajah Allah sama dengan wajah makhluk. Subhanallah. Akal sudah rusak. Akal sudah rusak dan dipastikan rusaknya. Kenapa? Karena kafan akal seseorang bertentangan dengan nas Al-Quran dan hadis, pasti itu adalah akal yang rusak. Karena akal yang sehat itu adalah akal yang sejalan dengan Al-Quran dan hadis. Dia menetapkan apa yang ditetapkan oleh Al-Quran dan hadis. Itulah akal yang sehat. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan al-aqlus sahih la yu'aridu an-naqlas sarih. Akal yang sehat itu adalah akal yang tidak akan bertentangan dengan nas yang jelas dari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah hakikat akal yang sehat. Apa yang ditetapkan oleh Al-Quran dan hadis ditetapkan pula oleh akal itu. Itulah akal yang sehat. Tapi kalau ada akal yang menetapkan sesuatu yang tidak ditetapkan atau bertentangan dengan apa yang ditetapkan oleh Al-Quran dan hadis, ketahuilah bahwa akal itu bukan lagi akal yang sehat. Sudah akal rusak. Sudah sudah menjadi akal yang rusak. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka luruskanlah akal. Dengan Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Luruskan akal kita selalu sejalan dengan Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah hakikatnya akal yang lurus dan akal yang sehat. Jadi ini tiga model pendalilan secara akal yang disebutkan oleh beliau rahimahullahu taala menunjukkan tentang batilnya menyerupakan sifat Allah Subhanahu wa taala dengan sifat makhluk. Jelas sampai di sini? Baik. Adapun tentang tasbih dan at-tamtsil, perbedaan antara keduanya, insyaallah nanti akan kita baca pada pembahasan setelah salat Isya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul amin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Setelah menjelaskan tentang makna at-tamtsil dan membawakan dalil dari Al-Quran ataupun dalil secara akal yang menunjukkan tentang batilnya menyerupakan sifat Allah Subhanahu wa taala dengan sifat makhluk. Kemudian di sini penulis rahimahullahu taala mengatakan wat tashbihu kat tamtsil. Wat tashbihu kat tamtsil. Wa qad
يفرق بينهما بأن التمثيل التسوية في كل الصفات والتشبيه التصوية في أكثر الصفات لكن التعبير بنفي التمثيل أولى لموافقة القرآن ليس كمثله شيء. Kata beliau rahimahullah, dan at-tashbih sama dengan tamthil. At-tashbih sama dengan tamthil. Nah, kita biasa mendengar kata tashbih, ya kan? Ya, dan sebagian para ulama kadang menggunakan kata tashbih min ghairi tashbihin, tanpa menyerupakan. Dan sebagian yang lain menggunakan kata tamthil min ghairi tamthil. Ya. Sekarang apa makna tashbih dengan tamthil? Ya, kata beliau wat tashbihu kat tamthil. Tashbih itu sama dengan at-tamthil. Nah, at-tashbih sama dengan at-tamthil. Jadi para ulama ya, kadang mereka menggunakan kata tashbih ya, akan tapi maksudnya adalah tamthil. Ya, maksudnya adalah tamthil. Baik, jadi tashbih sama dengan tamthil. Kemudian kata beliau waqad yufarraqu bainahuma, namun kadang ya dibedakan antara keduanya. Kadang dibedakan antara keduanya, antara ya at-tashbih dan at-tamthil. Bagaimana perbedaannya? Kata beliau bi anna at-tamthila at-taswiyatu fi kulli sifat. Bahwasanya tamthil itu adalah penyerupaan pada seluruh sifat. Nah, tamthil adalah penyerupaan pada seluruh sifat. Wa tashbihu at-taswiyatu fi akthar sifat. Sedangkan at-tashbih itu adalah kesamaan, ya, kesamaan pada kebanyakan sifat-sifat. Pada kebanyakan sifat-sifat. Jadi at-tamthil adalah kesamaan ya pada seluruh sifat, dan tashbih adalah kesamaan pada kebanyakan sifat. Nah, dipahami? Ya. Ya, contoh misalnya, ya, hadzal kitab yumathilu hadzal kitab. Ya, misalnya seseorang mengatakan hadzal kitab, kitab ini yumathilu dari kata tamthil. Ya, yumathilu hadzal kitab. Ya, yumathilu hadzal kitab. Kitab ini sama dengan kitab ini. Menggunakan kata yumathilu. Ya, maka artinya ya kitab ini itu sama persis dengan kitab ini. Sama dari seluruh sifatnya. Dari seluruh bentuknya. Nah, itu kata tamthil. Tapi kalau dikatakan hadzal kitab yushabihu hadzal kitab. Kitab ini yushabih dari kata tashbih. Ya. Kitab ini yushabih dengan kitab ini, sama dengan kitab ini. Jadi kalau mungkin ya diartikan begitu. Nah, tapi ketika dikatakan kata yushabihu, ini artinya kitab ini sifat-sifatnya ya banyak mirip dengan sifat-sifat dengan sifat kitab ini. Nah, itu artinya. Ya, itu artinya. Nah, jadi ya, kalau tamthil berarti serupa. Tashbih itu apa tashbih? Serupa tapi tidak sama. Iya. Jadi kalau tamthil berarti serupa betul. Kalau tashbih serupa tapi tidak sama. Jadi dia serupa pada kebanyakan sifatnya, tapi tidak sama persis. Tidak sama persis. Jelas? Nah, ini perbedaan. Ya, kadang dibedakan antara at-tashbih dengan at-tamthil. Perbedaannya bagaimana? Seperti itu tadi. Ya, tashbih itu serupa pada seluruh sifatnya. Nah, tamthil, sedangkan tashbih itu serupa pada kebanyakan sifatnya. Akan tetapi, ya, penggunaan ya para ulama ya kata at-tashbih itu maksudnya adalah at-tamthil. Nah, maksudnya adalah at-tamthil. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, ya lakinna at-ta'bir. Ya lakinna. Nah, Afgan. Lakinna apa artinya lakinna? Hah? Lakinna apa artinya? Hah? Taib, akan tetapi. Nah,
Lakin at-ta'bira bi nafyi at-tamthili aula. Akan tetapi penggunaan penggunaan dengan kata tamthil, menafikan dengan menggunakan tamthil, aula itu lebih utama. Kenapa? Limuwafaqatil Quran, karena sesuai dengan lafaz yang digunakan di dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, laisa kamitslihi syai'un. Nah, laisa kamitslihi syai'un. Jadi Allah menggunakan kata apa? Mithl, kata tamthil. Nah, maka ini yang lebih utama. Ini yang lebih bagus menggunakan kata tamthil daripada kata tashbih. Walaupun para ulama menggunakan kata tashbih tapi maksudnya adalah tamthil. Tapi kalau digunakan memang langsung dengan kata tamthil, ahlut tamthil bukan ahlut tashbih, maka itu lebih bagus. Kenapa? Karena itu sejalan dengan lafaz yang digunakan di dalam Al-Quran. Wazi? Baik. Selesai kita tentang masalah at-tamthil. Jadi ini yang pertama yang tidak boleh. Ketika kita menetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, maka ketika menetapkan sifat tersebut harus bersih, harus selamat dari dua perkara besar yang terlarang. Yang pertama apa? Tamthil. Ketika kita menetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang Allah tetapkan untuk dirinya, maka tidak boleh kita menyerupakan sifat Allah itu dengan sifat makhluk. Ini yang pertama. Kemudian yang tidak boleh yang kedua apa? At-takyif. Yang kedua adalah at-takyif. Apa itu at-takyif? Kata beliau rahimahullahu taala. Nah, pada halaman 182. Wa amma at-takyifu, dan adapun at-takyif, fahuwa an ya'taqidal muthbitu anna kaifiyata sifatillahi ta'ala kadza wa kadza min ghairi an yuqayyidaha bimumathilin, wa hadha i'tiqadun batilun bidalilis sam'i wal aqli. Dan adapun takyif, maka takyif itu adalah ayya'taqidal muthbit. Seseorang yang menetapkan sifat-sifat Allah, ya'taqidu, dia meyakini anna kaifiyata sifatillahi ta'ala, bahwasanya kaifiyat sifat-sifat Allah Ta'ala itu adalah kada wa kada, begini dan begini. Nah, begini dan begini. Min ghairi an yuqayyidaha bimumathil, tanpa dia tanpa dia mengaitkannya, atau tanpa dia menyebutkannya dengan sesuatu yang serupa. Nah, artinya dengan sesuatu yang memang ada. Nah, dengan sesuatu yang memang ada. Nah, bagaimana itu maksudnya? Jadi misalnya seseorang ketika dia menetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, ini sama dengan pertama. Berarti dia sudah benar dalam langkah pertama. Dia sudah menetapkan sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya. Nah, dia tidak menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Berarti langkah pertama dia sudah benar. Tapi langkah kedua sama-sama dia keliru dengan sama dengan seperti yang pertama, mumathil, ahlut tamthil. Nah, kalau ini ahlut takyif yang kedua. Nah, jadi pada tahapan kedua dia keliru. Keliru dari sisi mana? Dia mentakyif sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu. Bagaimana maksudnya takyif? Dia katakan sifat Allah Subhanahu wa taala itu adalah seperti ini dan ini. Tanpa dia katakan ini dan ini itu dengan sesuatu yang memang sudah ada. Kalau dia katakan tangan Allah seperti tangan manusia, berarti namanya apa? Ini tamthil namanya. Kenapa? Karena memang diserupakan dengan sesuatu yang memang sudah ada. Tapi kalau dia katakan tangannya Allah itu mungkin seperti ini, dia hayal-hayalkan saja, tapi tidak ada hakikatnya. Dia tidak katakan seperti ini itu sesuatu yang memang sudah ada. Dia hanya katakan seperti ini. Dia hayal-hayalkan. Maka ini namanya adalah takyif. Dipahami? Itu perbedaan antara tamthil dengan takyif. Kalau tamthil memang diserupakan memang dengan sifat makhluk yang memang ada.
Tapi kalau takyif, dia hanya mengatakan begini-begini atau dihayalkan begini-begini, tapi tidak ada hakikatnya. Nah, tidak ada sesuatu yang serupa memang seperti itu dari makhluk. Hanya sekadar dia hayal-hayalkan mungkin begini. Dipahami? Ini namanya takyif. Itu boleh atau tidak? Tidak boleh. Kata beliau, wa hadza i'tiqadun batil. Wa hadza i'tiqadun batil. Dan takyif ini adalah merupakan keyakinan yang batil bidalil sam'i wal aqal, dengan dalil sam' Al-Qur'an, wal aqal, demikian pula dalil secara akal. Dalil secara sam' dan dalil secara akal menunjukkan batilnya takyif ini. Tidak boleh mentakyif sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh untuk mentakyif sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, berarti dari sini, kita memahami bahwa setiap mumatsil adalah mukayyif. Dan tidak setiap mukayyif itu adalah mumatsil. Dan tidak setiap mukayyif adalah mumatsil. Kenapa? Karena mumatsil itu dia menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Berarti ini masuk dalam bentuk kaifiyah. Sedangkan mukayyif itu tidak termasuk mumatsil. Kenapa? Karena dia hanya sekadar hayal-hayalkan, tapi dia tidak sebutkan seperti persis dengan apa yang ada pada makhluk. Jelas ya? Baik. Kata beliau rahimahullahu taala. Kata beliau rahimahullahu taala. Wa amma as-sam'u, adapun dalil secara sam', dari Al-Qur'an adalah faminhu, maka di antaranya qauluhu ta'ala, firman Allah ta'ala, wala yuhituna bihi ilma, dan mereka tidak bisa meliputi Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu mereka, dengan ilmunya. Artinya dia tidak bisa mengetahui Allah Subhanahu wa taala, hakikat Allah, kaifiat sifat Allah dengan ilmunya. Dengan ilmu mereka. Berarti di sini Allah Subhanahu wa taala nafikan, manusia tidak akan mungkin mengetahui hakikat dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ilmunya manusia itu tidak sampai ke situ. Ilmunya manusia tidak sampai ke situ. Berarti kalau sudah ilmunya tidak mungkin sampai ke situ, kira-kira mungkin tidak dia untuk takyif? Tidak akan mungkin. Tidak akan mungkin dia membayang-bayangkan, menghayal-hayalkan sesuatu yang memang ilmunya tidak sampai ke situ. Dan Allah sudah katakan, ilmunya dia tidak akan bisa meliputi Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan tidak akan mungkin manusia itu bisa mengetahui hakikat sifat Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau dia paksakan dirinya untuk mengetahui sifat Allah yang dasarnya ilmunya tidak sampai ke situ, berarti dia pasti akan melakukan sesuatu yang batil. Dia pasti keliru. Dia pasti salah. Tidak mungkin dia benar. Kenapa? Karena memang asalnya ilmunya tidak sampai ke situ. Dia tidak mengetahui hakikat sifat Allah, dan Allah tidak pernah khabarkan itu. Allah hanya khabarkan Allah memiliki wajah, Allah memiliki tangan, tapi Allah tidak sebutkan bagaimana tangannya Allah, bagaimana wajahnya Allah. Allah tidak pernah khabarkan. Maka bagaimanapun manusia berusaha untuk mengetahui, tidak akan mungkin sampai ilmunya ke situ. Tidak akan mungkin sampai ilmunya ke situ. Maka ketika dia membayang-bayangkan sesuatu, pasti itu adalah sesuatu yang dibayangkan oleh syaitan kepadanya, dan itu pasti batil. Jelas ya? Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, wa qauluhu. Wa qauluhu, dan juga firman Allah taala, wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun inna as-sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Al-Isra 36. Wala taqfu, janganlah kamu mengikuti, ma laysa laka bihi ilmun, apa-apa yang kamu tidak memiliki ilmu tentangnya. Jadi mengikuti sesuatu itu harus dibangun di atas ilmu, bukan hanya di atas ikut-ikutan saja. Oh, lihat orang banyak melakukannya, saya lakukan juga seperti itu. Orang begini, saya begini juga. Itu tidak boleh seperti itu. Karena kenapa?
Allah melarang wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Jangan kamu mengikuti apa yang kamu tidak memiliki ilmu tentangnya. Jadi kalau mau mengikuti, tahu dulu ilmunya. Nah, kalau tidak tahu, tanya. Nah, saya melihat kamu melakukan begini, berbeda dengan yang lainnya. Apa ilmunya? Dan maksud dengan ilmu apa? Dalil dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Tanya dalilnya mana. Kalau ada dalilnya benar, oh berarti kamu yang benar. Ikuti. Tapi kalau hanya sekedar ikut-ikutan saja, itu namanya taklid buta. Di dalam hadis tentang hadis Al-Bara' ibn Azib yang panjang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, tentang orang yang meninggal. Nah, di alam kuburnya ditanya. Nah, kalau dia adalah orang munafik, atau orang fajir dalam sebagian riwayat, atau orang kafir, dikatakan kepadanya, nah, man rabbuk? Siapa Rabbmu? Maka dia hanya mengatakan la adri, saya tidak tahu. Sami'tun nasa yaquluna syai'an faqultuhu. Dahulu saya hanya mendengar manusia mengatakan seperti ini, sudah saya ikut-ikutan juga. Nah, jadi tidak bermanfaat itu. Hanya sekedar ikut-ikutan tidak bermanfaat. Maka oleh karena itu hati-hati dalam perkara agama, itu bukan taklid. Nah, bukan hanya sekedar ikut-ikutan, membebek saja. Nah, tidak peduli ada dalil atau tidak, yang penting ikut saja. Nah, tidak boleh seperti itu. Ini agama Allah Subhanahu wa taala. Allah telah turunkan Al-Quran dan Allah telah utus seorang Nabi untuk menjelaskan agama itu. Nah, maka harus kita menempuh agama Allah sesuai dengan hujjah yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan ikut-ikutan. Nah, bukan ikut-ikutan. Dan orang-orang yang hanya sekadar ikut-ikutan, menokohkan seseorang dan taklid buta kepadanya. Nah, tinggalkan Al-Quran dan hadis, karena saking taklidnya, fanatiknya terhadap orang-orang tertentu, pada hari kiamat dia pasti akan menyesal. Nah, pasti akan menyesal mengapa dia mengikuti orang tersebut dan tidak mengikuti Rasulullah SAW sebagai manusia yang harusnya dia jadikan sebagai panutannya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri kalian, sungguh telah ada pada diri Nabi SAW uswatun hasanah, suri tauladan yang baik bagi kalian. Berarti pada diri Nabi SAW uswah, suri tauladan yang baik pada diri Nabi SAW. Maka Nabi yang harusnya kita ikuti. Oleh karena itu dalam perkara agama selalu kita kembalikan kepada Nabi SAW. Nah, diajak melakukan ini, melakukan itu, tanya dulu, Nabi pernah lakukan ini atau tidak? Nabi pernah perintahkan ini atau tidak? Nah, kalau iya, saya lakukan. Kalau tidak, maka saya tidak mau ikut melakukannya. Harusnya seperti itu. Kembalikan kepada Nabi SAW. Jangan kembalikan kepada ustaz, jangan kembalikan kepada kiai, kepada manusia, tapi kembalikan kepada Rasulullah SAW. Nah, kembalikan kepada Rasulullah SAW. Kalau tidak tahu, bertanya kepada orang yang berilmu. Nah, boleh mengikuti manusia kalau manusia itu sejalan dengan jalannya Rasulullah SAW. Dia mengikuti Nabi SAW, ikuti dia. Tapi kalau dia mengikuti jalan selain jalannya Rasulullah SAW, siapapun dia harus ditinggalkan, tidak boleh diikuti. Allah katakan wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Jangan kamu mengikuti apa yang kamu tidak memiliki ilmu tentangnya. Berarti ilmu itu penting atau tidak? Penting. Bahkan sangat penting sekali. Lebih penting daripada makan dan minum. Makan dan minum 1 kali 2 kali sehari sudah cukup. Nah, sudah cukup. Tapi kalau ilmu tidak. Kita ingin salat, kita ingin puasa, kita ingin berzikir, itu ibadah. Itu butuh ilmu. Karena ibadah itu harus sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Nah, jangankan ibadah pada dasarnya, perkara keseharian kita saja, itu kita butuh ilmu. Kalau tidak butuh ilmu, kalau tidak tahu ilmu, bisa-bisa dia jatuh kepada kesalahan, jatuh kepada perbuatan dosa. Contohnya apa? Contoh, buang hajat, kencing. Itu kan kebiasaan hari-hari. Itu bukan ibadah itu. Tapi dalam Islam ada tuntunannya. Jadi kalau tidak tahu tuntunan, bisa-bisa dia terjatuh kepada kesalahan. Contohnya apa? Dia cebok pakai tangan kanan. Atau dia ketika buang air kecil, dia pegang kemaluannya dengan tangan kanannya. Boleh atau tidak? Tidak boleh, haram hukumnya. Nah, atau dia buang hajat di tempat yang terbuka, bukan tempat yang tertutup, dia menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Haram hukumnya. Atau contoh yang lain misalnya makan dan minum, kebiasaan hari-hari, bukan ibadah. Tapi ada tuntunannya, ada adab-adabnya. Dia makan pakai tangan kiri, dia minum pakai tangan kiri. Boleh atau tidak? Tidak boleh, berdosa dia. Nah, berdosa dia ketika dia makan dan minum dengan tangan kiri.
Maka di sini semuanya menunjukkan kepada kita pentingnya ilmu. Nah, di dalam perkara keseharian saja kita butuh ilmu. Kalau tidak tahu ilmu, kita bisa terjatuh kepada perbuatan dosa, apalagi yang memang asalnya itu adalah ibadah yang wajib kita lakukan, dan tidak akan mungkin ibadah itu bisa dilakukan dengan benar kecuali dengan ilmu. Oleh karena itu Nabi SAW mengancam, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak sesuai dengan perintah kami, yang tidak ada perintahnya dari kami, fahuwa raddun, maka dia tertolak, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun sudah bergadang semalam penuh, menghabiskan harta, tenaga, pikiran dan lain sebagainya. Kalau tidak sesuai dengan perintah Nabi SAW, fahuwa raddun, maka dia tertolak, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Sia-sia. Nah, sia-sia. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Kata Allah Subhanahu wa taala, wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Jangan kamu mengikuti apa yang kamu tidak memiliki ilmu tentangnya. Innas sam'a, sesungguhnya pendengaran, wal basara, penglihatan, wal fuad, dan hati, kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semuanya itu akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak pada hari kiamat. Ditanya kelak oleh Allah Subhanahu wa taala, pendengarannya, penglihatannya, hatinya ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, gunakanlah pendengaran kita untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Nah, penglihatan kita, dan hati kita untuk memahaminya. Nah, pendengaran kita, penglihatan kita kemudian dicerna oleh hati kita, dipahami oleh hati, diyakini oleh hati, sehingga melahirkan amalan di dalam kehidupan. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, huwallazi akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'ida la'allakum tashkurun. Dialah Allah yang telah mengeluarkan kalian dari perut ibu-ibu kalian. Bagaimana keadaannya manusia dikeluarkan dari perut ibunya? La ta'lamuna syai'an, dalam keadaan kalian tidak mengetahui sesuatu apapun juga. Tidak mengetahui sesuatu apapun juga artinya apa? Dilahirkan dalam keadaan jahil. Nah, tidak punya ilmu sama sekali. Dilahirkan dalam keadaan seperti itu. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa ja'ala lakumus sam'a wal absar, dan Allah berikan kepada kalian pendengaran, penglihatan, wal fuad, dan hati, la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya dilahirkan dalam keadaan jahil, tapi Allah berikan kepadanya sarana, fasilitas yang kalau dia gunakan, yang tadinya dia jahil menjadi orang yang berilmu. Apa sarananya? Pendengarannya, penglihatannya, dan hatinya yang digunakan untuk mendengarkan, melihat dan memahami ayat Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka jadilah kita orang-orang bersyukur dengan pendengaran, penglihatan, dan hati yang Allah berikan kepada kita, yang kita gunakan untuk apa? Untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita berusaha untuk mengangkat kejahilan yang ada pada diri kita menjadi orang-orang yang berilmu, mengetahui syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang tidak mau menggunakan pendengarannya, tidak mau menggunakan penglihatannya dan hatinya untuk memahami ayat-ayat Allah, maka dia adalah orang yang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dia adalah orang-orang yang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati. Nah, mohon isti'anah, pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Pendengaran kita, penglihatan kita, dan hati kita gunakan untuk memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, melihat kebesaran-kebesaran Allah Subhanahu wa taala, apakah kebesaran dari sisi syariat Allah atau kebesaran dari sifat dari kauni, dari perkara kauni, alam semesta diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk melahirkan keyakinan dalam hati bahwa yang menciptakan makhluk yang sebesar ini adalah dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha mampu di atas segala-galanya, maka dialah yang berhak untuk diibadahi. Dialah satu-satunya yang pantas untuk kita menyembah dan sujud di hadapannya. Tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang penghuni neraka. Nah, penyesalan muncul dari mereka. Maka mudah-mudahan kita tidak termasuk dari orang-orang yang menyesal dengan kesesalan yang seperti itu. Dalam surah Al-Mulk Allah taala berfirman, menjelaskan tentang penduduk neraka, mereka mengatakan lau kunna nasma' au na'qil ma kunna fi ashabis sa'ir. Kalau sekiranya dahulu ketika di dunia kami mau mendengar dan kami mau memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, ma kunna fi ashabis sa'ir, maka kami tidak akan termasuk penduduk neraka pada hari ini. Maka sebelum penyesalan itu datang, kesempatan hidup masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Mari gunakan pendengaran yang Allah berikan kepada kita, penglihatan dan hati untuk memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala agar hati kita lembut, mudah menerima nasihat. Tapi kalau kita berpaling dari mendengarkan ayat, melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala, hati kita tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka hati itu akan penuh dengan hitam noda maksiat sehingga tidak lagi bisa bermanfaat nasihat dan ayat-ayat yang dibacakan kepadanya. Nas'alullah as-salamul afiyah. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sisi pendalilan dari ayat ini, Allah mengatakan la wala taqfu ma laysa laka bi ilmun. Jangan kamu mengikuti apa yang kamu tidak memiliki ilmu tentangnya. Dalam ayat di atas tadi telah disebutkan bahwa ilmunya manusia tidak akan mungkin bisa mencapai tentang hakikat dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ilmu kamu tidak sampai ke situ dan memang tidak akan mungkin sampai ke situ, maka jangan kamu mengikuti apa yang kamu tidak memiliki ilmu tentangnya. Allah hanya mengkhabarkan Allah memiliki wajah. Allah punya wajah, Allah punya tangan, tapi Allah tidak pernah menjelaskan bagaimananya wajah Allah Subhanahu wa taala, bagaimananya tangan Allah Subhanahu wa taala, dan ilmu kamu tidak akan mungkin sampai ke situ dan kamu tidak akan memiliki ilmu untuk mengetahui hakikatnya. Kalau begitu, jangan sekali-kali kamu hayal-hayalkan bagaimananya sifat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Dipahami? Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan sedikit lagi. Kata beliau rahimahullah, wa minal ma'lum annahu la ilma lana bi kaifiyati sifati rabbina li'annahu ta'ala akhbarana anha wa lam yukhbirna an kaifiyatiha fayakunu takyifuna qafwan lima laysa lana bihi ilmun wa qawlan bima la yumkinuna al-ihatatu bihi. Kata beliau, maka diketahuilah, wa minal ma'lum, dari perkara yang dimaklumi, yang diketahui, annahu, bahwasanya la ilma lana, kita tidak memiliki ilmu bi kaifiyati sifati rabbina, tentang kaifiat sifat-sifat Rabb kita Subhanahu wa taala, li'annahu ta'ala akhbarana anha wa lam yukhbirna an kaifiyatiha, karena Allah Subhanahu wa taala telah mengkhabarkan kepada kita tentang sifat-sifatnya, wa lam yukhbirna an kaifiyatiha, akan tetapi Allah tidak mengkhabarkan kepada kita tentang kaifiatnya. Allah tidak mengkhabarkan kepada kita tentang kaifiatnya. Fayakunu takyifuna qafwan lima laysa lana bihi ilmun. Maka kalau begitu, kalau seandainya mentakyif sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, maka itu artinya adalah mengikuti sesuatu yang dia tidak memiliki ilmu tentangnya. Wa qawlan bima la yumkinuna al-ihatatu bihi, dan itu juga adalah merupakan ucapan qaulan bima lam yumkinuna al-ihatatu bihi, berucap dengan sesuatu yang tidak akan mungkin kita bisa mengetahuinya. Berucap dengan sesuatu yang tidak mungkin kita bisa mengetahuinya. Jadi tidak boleh. Jadi dimaklumi Allah hanya mengkhabarkan tentang sifatnya, tidak mengkhabarkan tentang kaifiatnya. Berarti kalau ketika seseorang memaksakan dirinya untuk mengkaifiatkan, mentakyif sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, itu artinya apa? Dia mengikuti sesuatu yang tidak memiliki ilmu tentangnya. Dan dia telah berbicara dengan sesuatu yang ilmunya tidak sampai kepadanya. Itu hukumnya boleh atau tidak? Hukumnya tidak boleh. Hukumnya tidak boleh. Itu haram dengan keharaman yang sangat besar. Haram dengan keharaman yang sangat besar, dan telah berlalu bersama kita. Ini termasuk apa? Termasuk ilhad. Mentakyif dan menyerupakan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dengan sifat makhluk, itu termasuk ilhad. Berpaling dari apa yang wajib untuk kita lakukan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang wajib kita lakukan tentang sifat-sifat Allah, kita tetapkan sifat itu sesuai dengan kebesaran keagungan Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh diserupakan dengan sifat makhluk dan tidak boleh pula ditakyif. Maka kalau ada orang yang menetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala tapi dia tamthil atau dia takyif, berarti dia menyeleweng, menyimpang dari apa yang wajib untuk dia lakukan, yaitu tanpa melakukan tamthil dan takyif. Maka itu termasuk apa? Itu termasuk ilhad, dan itu adalah dosa yang sangat besar sebagaimana yang telah berlalu. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Adapun pendalilan secara akal, insyaallah taala nanti kita lanjut pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan bermanfaat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menambahkan kepada kita kecintaan kepada Rabb kita Subhanahu wa taala, keyakinan dan rasa takut kepadanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wa din. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, ilahul awwalin wal akhirin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul amin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita masih dalam pembahasan kaidah yang ke-6 dari kaidah-kaidah tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, yaitu di dalam menetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala haruslah bersih dari dua perkara besar yang terlarang. Yang pertama adalah at-tamtsil dan yang kedua adalah at-takyif. Dan tentang at-tamtsil kita telah baca pada pertemuan yang lalu, ya, beserta dalil yang dibawakan oleh penulis rahimahullah, baik dalil secara sam'i atau secara aqli, yang menjelaskan tentang batilnya at-tamtsil. Nah, kemudian yang kedua adalah tentang at-takyif. Ya, perkara yang kedua yang terlarang di dalam menetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala adalah melakukan takyif padanya. Nah, dan ini juga adalah perkara yang batil, dan penulis rahimahullah juga menyebutkan dua dalil tentang batilnya takyif ini. Yang pertama dalil secara sam'i, yaitu dua ayat yang beliau bawakan rahimahullah, dan yang kedua adalah dalil secara akal. Adapun dalil secara sam' telah kita baca pada pertemuan yang lalu. Kemudian sekarang kita lanjutkan dalil yang kedua, yaitu dalil secara akal. Nah, pada halaman 185 kata beliau rahimahullah, wa ammal aqlu fali'anna syai'a la tu'rafu kaifiyatu sifatihi illa ba'da al-ilmi bi kaifiyati dhatihi aw al-ilmi bi nadhirihi al-musawi lahu aw bil khabari as-sadiqi anhu. Wa kullu hadhihi at-turuqi muntafiyatun fi kaifiyati sifatillahi azza wa jal, fawajaba butlanu takyifiha. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, adapun dalil secara akal adalah karena sesuatu itu, nah, karena sesuatu la tu'rafu kaifiyatu sifatihi, tidak bisa diketahui, nah, kaifiyat sifatnya, illa ba'dal ilmi bi kaifiyati dhatihi, kecuali setelah mengetahui tentang kaifiyat zatnya. Nah, kecuali setelah mengetahui tentang kaifiyat zatnya. Awil ilmi binadhirihi al-musawi lahu, atau dengan mengetahui, nah, tandingannya yang serupa dengannya, Aw bil khabari sadiqi anhu, atau dengan pengkhabaran orang yang jujur tentangnya. Nah, pengkhabaran orang yang jujur tentangnya. Wa kullu hadhihi at-turuqi muntafiyatun fi kaifiyati sifatillahi azza wa jalla. Dan seluruh jalan-jalan ini, tariqah ini, nah,
untuk mengetahui sesuatu tersebut itu adalah sesuatu yang tidak ada. Nah, tidak didapatkan ya pada kaifiyat sifat-sifat Allah Azza wa Jal, fawajaba butlanu takyifiha. Maka kalau begitu menunjukkan ya wajibnya untuk membatalkan ya mentakyif sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Nah, ini pendalilan secara akal yang disebutkan oleh penulis rahimahullah yang menunjukkan tentang batilnya takyif ya, yaitu mentakyif sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa demikian? Ya, di sini beliau sebutkan karena mengetahui sifat sesuatu ya, mengetahui sifat sesuatu, nah itu adalah ya dengan salah satu dari 3 perkara. Nah, jadi sesuatu itu diketahui sifatnya, nah itu adalah dengan salah satu dari tiga perkara. Nah, yang pertama ya diketahui sifatnya itu setelah diketahui zatnya. Nah, diketahui sifatnya setelah diketahui zatnya. Ya. Jadi nanti diketahui sifatnya kalau sudah diketahui zatnya. Nah, itu cara yang pertama untuk mengetahui sifat sesuatu, yaitu dengan mengetahui zatnya. Kemudian yang kedua adalah dengan mengetahui yang semisal dengannya. Nah, yang dengan mengetahui yang semisal dengannya. Nah, ya, mengetahui yang semisal dengannya. Ya, contoh misalnya, ya seseorang ya ditanya, ya bagaimana bentuknya mobilmu? Ya. Nah, maka dia katakan, oh mobil saya adalah seperti mobilnya si fulan itu. Ya. Ditunjuk, ya. Mobil seseorang, katanya mobil saya adalah seperti mobilnya orang itu. Ya. Maka ketika yang bertanya ini melihat mobil ya yang serupa dengan mobil orang tersebut, maka tentunya dia bisa membayangkan, oh ya ternyata mobil kamu seperti itu. Ya kan? Ya. Ini cara yang kedua untuk mengetahui sifat sesuatu. Nah, yaitu dengan mengetahui yang semisal dengannya. Jadi walaupun dia tidak dilihat ya secara langsung, akan tapi ada yang semisal dengannya, ada yang serupa dengannya. Ya, sehingga dengan melihat yang serupa dengannya ini, itu bisa dibayangkan ya bagaimana sifat yang dimaksud. Jelas? Baik. Kemudian cara yang ketiga untuk mengetahui sifat sesuatu, yaitu adalah dengan melalui pengkhabaran orang yang jujur. Melalui pengkhabaran orang yang jujur. Nah, misalnya seseorang yang mengkhabarkan, oh iya mobil si fulan ya adalah begini dan begini. Nah, dia keluaran tahun ini, warnanya begini, ya modelnya, tipenya adalah begini. Ya, dikhabarkan oleh seseorang ya yang orang mengkhabarkan ini adalah orang yang jujur. Nah, orang yang jujur. Nah, ini metode yang ketiga untuk ya mengetahui sifat sesuatu. Nah, ketiga perkara ini berkaitan dengan sifat Allah Subhanahu wa taala, maka semuanya itu tidak ada. Ya, semuanya tidak ada. Yang pertama tadi, ya, diketahuinya sifat sesuatu adalah dengan mengetahui zatnya, ya kan? Nah, bagaimana sifatnya diketahui kalau zatnya tidak diketahui? Nah, sekarang kita ketahui tidak ya zat Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada yang mengetahui zat Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau begitu, ya tidak akan mungkin diketahui bagaimana sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, zat Allah Subhanahu wa taala saya tidak ketahui, maka demikian pula sifat Allah Subhanahu wa taala juga tidak diketahui. Jelas? Nah, kemudian kita berpindah dengan cara yang kedua untuk mengetahui sifat Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan melihat yang semisal dengannya.
Nah, ada tidak yang semisal dengan Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada yang semisal dengan Allah Subhanahu wa taala. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Nah, maka kalau tidak ada yang semisal dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan melihat yang semisal itu kita bisa membayangkannya bagaimana? Maka bagaimana mungkin bisa diketahui tentang hakikat dari sifat Allah Subhanahu wa taala tersebut? Kenapa? Karena tidak ada yang semisal dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi yang kedua ini juga tidak ada. Nah, tidak didapatkan. Kemudian kita berpindah kepada perkara yang ketiga. Untuk mengetahui sifat Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan apa? Dengan melalui pengkhabaran orang-orang yang jujur yang mengkhabarkan tentangnya. Nah, sekarang ada tidak yang mengkhabarkan tentang sifat Allah Subhanahu wa taala? Dari orang yang dipercaya, orang yang jujur dalam hal tersebut tidak ada. Nah, karena yang menyampaikan agama ini, yang jujur di dalam menyampaikan agama adalah Nabi dan utusan Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang Nabi SAW pernah tidak mengkhabarkan tentang sifat Allah Subhanahu wa taala? Tidak pernah Nabi SAW mengkhabarkan tentang bagaimana kaifiyatnya sifat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Nah, kalau hal ini semuanya, tiga perkara ini, yang dengan tiga perkara ini atau salah satunya sifat sesuatu tersebut diketahui, tidak ada cara yang lain. Nah, maka kalau ketiga-tiganya tidak ada, maka kalau begitu menunjukkan pastinya batil, menunjukkan batilnya takyib terhadap sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari sisi mana dia mentakyib sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada jalan satu-satunya. Nah, tidak ada jalan satupun untuk dia bisa mentakyib sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang mentakyib, maka menunjukkan takyib itu adalah sesuatu yang batil. Jelas ini? Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kata beliau fa wajaba butlanu takyif. Maka kalau begitu wajib untuk membatalkan takyif terhadap sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, tidak boleh dilakukan takyif. Dan kalau ada yang melakukan takyif terhadap sifat Allah, maka dipastikan itu adalah sesuatu yang batil, karena tidak akan mungkin diketahui bagaimana hakikatnya sifat Allah Subhanahu wa taala, karena zat Allah tidak diketahui. Nah, demikian pula tidak ada yang semisal dengan Allah, dan demikian pula Rasulullah SAW sebagai orang yang jujur dalam menyampaikan dari Allah Subhanahu wa taala, beliau sendiri tidak pernah mengkhabarkan tentang kaifiyat dari sifat Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka demikian berkaitan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala tidak boleh ditakyif. Nah, karena tidak ada jalan untuk mengetahuinya. Untuk mentakyibnya, maka tidak boleh sama sekali untuk mentakyib sifat Allah Subhanahu wa taala. Misalnya istiwanya Allah itu bagaimana? Enggak boleh ditakyib sama sekali. Tidak boleh dihayal-hayalkan mungkin begini dan begini. Nah, tidak boleh. Demikian pula bagaimana tangannya Allah, bagaimana wajahnya Allah. Mungkin begini, mungkin begini. Dia hayal-hayalkan, dia bayang-bayangkan. Ini tidak boleh. Nah, karena seseorang itu bisa membayangkan sesuatu kalau dia pernah melihatnya, misalnya yang semisal dengannya, atau melihat hakikat yang bersifat dengan sifat tersebut, atau melalui pengkhabaran misalnya, sungai di sana itu modelnya begini-begini, ada pohon-pohonnya, dia mengalirnya begini, tebingnya begini-begini. Nah, kalau ada pengkhabaran seperti itu, dia bisa bayangkan, dia bisa hayal-hayalkan. Tapi sekarang itu semuanya tidak ada. Nah, itu semuanya tidak ada, maka tidak boleh mentakyib sama sekali tentang sifat Allah Subhanahu wa taala. Telah berlalu bersama kita dalam pertemuan yang sebelumnya tentang perbedaan antara tamtsil dan takyib. Kalau tamtsil memang dia pastikan tangannya Allah seperti tangannya si fulan. Itu namanya tamtsil. Tapi kalau takyib, tangannya Allah seperti ini, tapi tidak ada. Seperti ini itu tidak ada hakikatnya. Nah, ini hanya sekadar bayang-bayangkan, mungkin tangannya Allah begini, mungkin wajahnya Allah begini. Itu namanya takyif. Nah, kemudian selanjutnya kata beliau rahimahullahu taala, wa aidan fa innana naqul ayyu kaifiyatin tuqaddiruha li sifatillahi taala. Nah, kemudian kita juga katakan kepada orang-orang yang melakukan takyif terhadap sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, ayyu kaifiyatin, kaifiyat bagaimana yang kamu takdirkan, yang kamu fikirkan, atau yang kamu perkirakan untuk sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu. Nah, kata beliau, inna ayya kaifiyatin tuqaddiruha fi dhihnika fallahu a'zamu wa ajallu min dhalik. Maka kaifiyat bagaimana saja. Nah, kaifiyat bagaimana saja yang kamu bayangkan, atau yang kamu
perkirakan di dalam benakmu tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, fallahu a'zamu wa ajallu min dzalik, maka Allah Subhanahu wa taala lebih agung, lebih besar dan lebih mulia daripada itu. Nah, lebih mulia daripada itu. Ini kaidah penting. Bagaimanapun seseorang menghayal-hayalkan tentang sifat Allah, suatu keindahan yang luar biasa, maka pasti Allah Subhanahu wa taala lebih mulia daripada itu. Lebih mulia daripada itu, dan lebih agung, lebih besar daripada apa yang dia hayal-hayalkan dengan pikirannya. Nah, dan itu pun kalau seandainya diperbolehkan. Tapi boleh tidak menghayal-hayalkan sifat-sifat Allah? Nah, tidak boleh, karena itu adalah pintu-pintu syaitan. Nah, pintu syaitan, dan kewajiban kita itu hanya sekadar menetapkan apa yang Allah tetapkan dari sifat-sifatnya. Nah, dan kita tetapkan sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Cukup sampai di situ saja. Kita tetapkan sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Jangan diserupakan dan jangan dipertanyakan bagaimananya, dan jangan dihayal-hayalkan bagaimananya sifat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Kemudian kata beliau, wa ayyu kaifiyatin tuqaddiruha li sifatillahi ta'ala fa innaka satakunu kadiban fiha li'annahu la ilma laka bidzalik. Kemudian kaifiat bagaimanapun yang kamu yang kamu bayangkan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, fa innaka satakunu kadiban fiha, maka pasti kamu akan berdusta padanya. Pasti kamu akan dusta padanya. Kenapa? Li'annahu la ilma laka bidzalik, karena kamu tidak memiliki ilmu tentang hal itu. Pasti dusta. Sangkaanmu, hayalanmu, bayang-bayangan di dalam benakmu tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu pasti dusta. Nah, itu pasti dusta. Kenapa? Karena pada dasarnya kamu sama sekali tidak memiliki ilmu tentangnya. Nah, tidak memiliki ilmu tentangnya. Jadi ini tidak ada manfaatnya. Nah, menghayal-hayalkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, membayang-bayangkan atau memikirkan tentang sifat Allah pada bagaimana kaifiatnya, itu tidak ada manfaatnya, karena tidak akan mungkin dia sampai kepadanya. Dan apapun yang dia bayangkan maka pasti itu adalah dusta, karena dia tidak memiliki ilmu tentang hal tersebut. Maka tetapkan, sebagaimana ditetapkan oleh ahlu sunnah, maka itu akan selamat dan itu akan menenangkan hati, yaitu kita tetapkan sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, wa hina idzin yajibul kaffu 'anit takyifi taqdiran bil janani. Wa au taqdiran bil janani au taqriran bil lisani au tahriran bil banani. Kata beliau rahimahullahu taala, wa hina idzin, maka ketika itu yajibul kaffu, maka wajib untuk menahan, wajib untuk menahan anit takyif. Menahan dari apa? Menahan dari melakukan takyif. Wajib untuk melakukan wajib untuk menahan dari melakukan takyif terhadap sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Takdiran bil janan, apakah melakukan takyif itu dengan janan, itu dengan hatinya, dengan pikirannya, atau takdiran bil lisan, atau dengan tulisan, dengan lisannya, atau tahriran bil banan, atau dengan jarinya, maksudnya dengan tulisan-tulisannya. Dengan tulisan-tulisan, semuanya tidak boleh. Mentakyib dengan fikirannya, dengan hatinya, dengan hayal-hayalannya, atau dengan lisannya, dengan ucapannya, atau dengan tulisan-tulisan, semuanya itu tidak boleh. Semuanya tidak boleh. Jelas ya? Taib. Kemudian kata beliau, wa hadza walihada lamma su'ila Malikun rahimahullahu ta'ala an qawlihi ta'ala, oleh karena itu tatkala Imam Malik rahimahullahu ta'ala, tatkala Malik rahimahullah, ini Imam Malik rahimahullahu ta'ala, imam masyhur, Imam Malik, yaitu Malik ibn Anas, Malik ibn Anas rahimahullah, seorang imam yang masyhur, yang sangat terkenal. Dan beliau disebut dengan dikenal sebagai Imam Darul Hijrah, imam tempat hijrahnya Nabi SAW. Ini imam kota Madinah. Kota Madinah, sebab tempat hijrahnya Nabi adalah kota Madinah. Nabi berhijrah dari Makkah ke Madinah. Jadi maksudnya imam Darul Hijrah adalah imam kota Madinah. Imam Malik rahimahullah, dan beliau termasuk salah satu dari imam madhab yang 4. Lamma su'il, kata beliau, kata penulis, lamma su'ila Malikun rahimahullahu ta'ala, tatkala Imam Malik rahimahullahu ta'ala ditanya
an qaulihi ta'ala, tentang firman Allah Ta'ala. Nah, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Ya, orang tersebut membacakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Taha ayat 5, ya. Yaitu Allah Ta'ala berfirman, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah yang Maha Rahman istiwa di atas arsy-Nya. Nah, istiwa di atas arsy-Nya. Kemudian setelah membacakan ayat tersebut, kaifastawa, orang tersebut pun berkata, bagaimana istiwanya Allah itu? Ya, bagaimana istiwanya Allah itu? Perhatikan di sini ya. Nah, jadi dia bacakan apa? Dia bacakan ayat Al-Quran. Siapa yang meragukan kebenaran ayat Al-Quran? Tidak ada. Kalau ada orang yang ragu tentang kebenaran Al-Quran, berarti dia bukan Muslim. Ya, dia kafir, keluar dari al-Islam. Ya, ini dibacakan ayat Al-Quran, tapi setelah itu dia apa? Dia masukkan syubhat. Iya. Dimasukkan syubhat. Nah, dari ayat tersebut. Oleh karena itu para ulama, dan ini sering berlalu bersama kita, mereka itu sama sekali tidak mau berbicara dengan ahlul bid'ah dan tidak mau memberikan kesempatan kepada ahlul bid'ah untuk berbicara kepada mereka. Dan kenapa? Karena ahlul bid'ah itu pintar bersilat lidah, dan mereka adalah ahlul bid'ah, dan ahlul bid'ah itu suka berdusta. Nah, untuk memenangkan pendapatnya, mereka melakukan apa saja. Ya, ayat-ayat Al-Quran saja mereka putar balik. Tidak ada rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, apalagi kepada manusia. Oleh karena itu seorang muslim, yang telah diberikan hidayah oleh Allah mengenal sunnah Nabi SAW, maka jangan sok jagoan. Ya, jangan sok jagoan. Sayangi agama kita. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat sunnah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Karena ahlul bid'ah demikian. Nah, para imam saja mereka menjaga lisan mereka. Ya, dan mengingatkan kepada kaum muslimin untuk tidak memberikan kesempatan kepada telinga-telinga mereka untuk mendengarkan ucapan-ucapan ahlul bid'ah. Nah, ucapan-ucapan ahlul bid'ah. Imam As-Sikhtiyani rahimahullahu ta'ala, Ayyub As-Sikhtiyani, ketika datang kepada beliau seseorang mengatakan, ya Imam, inni ukallimuka kalimah. Saya ingin berbicara kepada kamu satu kalimat saja. Nah, apa kata beliau? La wala nisfu kalimat. Tidak, saya tidak mau. Walaupun hanya sepotong kalimat, saya tidak mau. Nah, kenapa? Karena beliau sudah tahu ini adalah ahlul bid'ah, suka bermain-main dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan kasih kesempatan. Ya, tipenya seperti itu, suka bermain-main. Kalau dia minta nasihat, ingin mencari kebenaran, berikan nasihat. Tapi tipenya ahlul bid'ah itu hanya suka berdebat dan membuat manusia ragu akan agamanya. Ya, kadang yang mereka baca, yang mereka bawakan apa? Ayat Al-Quran. Nah, hadis-hadis Nabi SAW yang sahih yang dibawakan, lalu kemudian mereka tafsirkan dengan hawa nafsu mereka. Ya, oleh karena itu Ali bin Abi Thalib mengatakan, kalimatu haqqin urida bihi batil. Ya, kalimat yang benar tapi diinginkan dengannya adalah batil. Yang dibacakan ayat Al-Quran, hadis Nabi SAW, tapi dipalingkan. Nah, karena kenapa? Karena yang dimaksudkan, diinginkan dengannya adalah kebatilan. Dia putar balik ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ini berbahaya. Ketika seseorang itu belum memahami akidah Ahlus Sunnah dengan benar, dengan mantap di dalam hatinya, lalu kemudian berdebat, suka mendengarkan syubhat-syubhat ahlul bid'ah, maka ini berbahaya. Nah, ini berbahaya. Baik, perhatikan orang ini, dia bawakan dia bertanya dalam bentuk bertanya kepada Imam Malik rahimahullahu taala. Subhanallah. Ya, dia bertanya kepada Imam Malik tentang firman Allah, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Kemudian dia katakan kaifastawa, bagaimana istiwanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, dia tanyakan bagaimana kaifiyat istiwanya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kaifiyat istiwanya Allah Subhanahu wa taala. Maka mendengarkan hal tersebut. Nah, mendengarkan hal tersebut, maka Imam Malik rahimahullahu taala atraqa rahimahullah bi ra'si hatta alahu ar-ruhadha. Nah, al-araq. Thumma qala, mendengarkan ucapan orang tersebut, lalu kemudian atraqa rahimahullah bi ra'si. Imam Malik menundukkan kepala beliau. Menundukkan kepala beliau hatta alahu ar-ruhadha. Ruhadha maknanya al-araq. Sampai kemudian keluar keringat beliau. Nah, keringatan beliau rahimahullahu ta'ala. Mendengarkan ucapan orang tersebut. Nah, lihat para ulama rahimahumullah, takutnya mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan mereka yang menanyakan tentang kaifiyat sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi orang lain. Akan tapi beliau keringatan rahimahullahu ta'ala. Nah, karena tidak pernah didapatkan para sahabat, orang-orang generasi pertama dari umat ini menanyakan tentang kaifiyat sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal mereka itu lebih
lebih cinta kepada Allah, lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi tidak pernah mereka menanyakan kepada Rasulullah SAW tentang bagaimananya sifat Allah Subhanahu wa taala tersebut, menunjukkan bahwa itu ada perkara yang tidak diperbolehkan dalam agama. Maka Imam Malik rahimahullah tundukkan kepada beliau, langsung berkeringat beliau. Rahimahullahu taala, bercucuran keringat beliau rahimahullahu taala. Thumma qala, kemudian rahimahullahu taala kemudian beliau rahimahullahu taala mengatakan al-istiwa'u ghairu majhul. Al-istiwa ghairu majhul. Kata beliau istiwa itu bukanlah perkara yang majhul. Bukan perkara yang majhul. Artinya apa? Artinya ma'lum, diketahui. Diketahui maksudnya dari sisi apa? Dari sisi makna. Maknanya diketahui. Istiwa itu dari sisi makna, secara bahasa Arab diketahui. Bermakna ala, bermakna tinggi, di atas. Nah, itu makna istiwa. Secara bahasa kata beliau ghairu majhul. Bukanlah perkara yang majhul, bukan perkara yang tidak diketahui. Tapi dia ada sesuatu yang dimaklumi, yang diketahui secara bahasa. Wal kaifu ghairu ma'qul. Akan tetapi kaifiat istiwanya Allah itu ghairu ma'qul, itu tidak diketahui. Nah, akal tidak bisa sampai kepadanya. Nah, kemudian wal imanu bihi wajibun. Sedangkan mengimani bahwa Allah istiwa di atas arasy wajibun, itu adalah perkara yang wajib. Was-su'alu anhu bid'atun, dan mempertanyakan bagaimananya istiwa Allah Subhanahu wa taala itu, kata beliau adalah bid'ah, itu hukumnya adalah bid'ah. Nah, mempertanyakan bagaimananya istiwa Allah Subhanahu wa taala itu hukumnya adalah bid'ah. Kenapa? Karena para sahabat tidak pernah menanyakannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan penulis menyebutkan sampai di sini saja, dan disebutkan dalam riwayat tersebut, dan telah berlalu bersama kita riwayat ini dalam kitab Aqidatus Salaf Ashabul Hadis, bahwa Imam Malik rahimahullahu taala memerintahkan orang tersebut untuk dikeluarkan dari majlis beliau rahimahullahu taala, karena beliau khawatir jangan sampai orang-orang yang ada dalam majlis tersebut itu terfitnah atau termakan oleh syubhat dan oleh talbis orang ini yang mempermainkan agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, mentakib mentakib sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, maka beliau perintahkan untuk dikeluarkan dari majlis beliau rahimahullahu taala. Taib. Jadi ini ucapan Imam Malik rahimahullah yang dibawakan oleh penulis di sini, menunjukkan tentang haramnya untuk mentakib sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan ucapan beliau di sini yang dibawakan oleh penulis ini adalah ucapan yang sangat masyhur sekali dari Imam Malik rahimahullahu taala, walaupun ucapan beliau ini juga sudah diucapkan sebelumnya oleh guru beliau rahimahullahu taala, dan nanti akan dibawakan atau akan diingatkan di sini oleh penulis rahimahullahu taala. Taib. Jadi sisi pendalilan dari ucapan Imam Malik di sini yang berkaitan dengan takyif yang dibawakan oleh penulis pembahasannya di sini, Imam Malik rahimahullahu taala mengatakan wal kaifu ma'qul, dan kaifiat dari sifat Allah itu tidak diketahui. Kalau tidak diketahui boleh tidak? Untuk kita menghayal-hayalkannya, membayang-bayangkannya, tidak boleh. Tidak boleh. Akan tapi mengimani bahwa Allah istiwa itu hukumnya wajib, dan mempertanyakan bagaimananya, maka itu hukumnya adalah bid'ah. Mempertanyakan bagaimananya, itu hukumnya adalah bid'ah, menunjukkan haramnya untuk melakukan takyif berkaitan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita cukupkan dulu. Insyaallah nanti kita lanjut setelah salat Isya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, setelah membawakan ucapan Imam Malik rahimahullahu ta'ala, kemudian kata beliau waruya an syaikhihi Rabi'ata aidan,
dan diriwayatkan juga dari guru beliau, maksudnya dari guru Imam Malik rahimahullah, yaitu Rabi'ah rahimahullah, al-istiwa'u ghairu majhulin wal kaifu ghairu ma'qulin. Nah, diriwayatkan pula dari guru beliau Rabi'ah, ya, ucapan persis dengan apa yang diucapkan oleh Imam Malik rahimahullahu taala. Al-istiwa'u ghairu majhul. Istiwa itu bukanlah perkara yang majhul. Ya, bukan perkara yang majhul artinya dia diketahui. Maksudnya diketahui dari sisi makna. Wal kaifu ghairu ma'qul. Sedangkan kaifiatnya itu tidak, ya, diketahui oleh akal. Nah, tidak diketahui oleh akal. Ya, akal tidak akan mungkin bisa mengetahuinya. Nah, kemudian selanjutnya tadi, ya, di sini diringkas oleh penulis. Kemudian Imam Malik, ya, dalam ucapan Imam Malik tadi mengatakan wal imanu bihi wajibun, dan mengimaninya adalah wajib, wassu'alu anhu bid'atun, dan mempertanyakan bagaimananya maka itu hukumnya adalah bid'ah. Nah, mempertanyakan bagaimananya, ya, istiwa Allah Subhanahu wa taala itu hukumnya adalah bid'ah. Baik, kemudian selanjutnya waqad masya ahlul ilmi. Waqad masya ahlul ilmi ba'dahuma ala hadzal mizan. Wa idza kana al-kaffu ghaira maqulin wa lam yarid bihi syar'u faqad intafa anhu ad-dalilani al-aqliyyu wasyar'iyyu fawajaba al-kaffu anhu. Kata beliau waqad masya ahlul ilmi, dan sungguh ahlul ilmi, para ulama, telah ba'dahuma, setelah mereka berdua, maksudnya setelah Imam Malik bersama dengan gurunya, ya, maka para ulama setelah mereka, ya, masya ala hadzal mizan, sungguh mereka telah berjalan di atas timbangan ini, ya, di atas timbangan ini, ya, yaitu apa yang telah disebutkan oleh Imam Malik dan gurunya Rabi'ah rahimahumallah. Wa idza kana al-kaifu ghaira ma'qulin. Nah, dan apabila kaifiat sifat Allah Subhanahu wa taala tidak bisa diketahui oleh akal, walam yarid bihi syar'u, dan syariat tidak pula, ya, menjelaskan tentang kaifiatnya, faqad intafa anhu dalilan, maka sungguh telah, ya, terangkat darinya dua pendalilan, telah dinafikan darinya dua pendalilan, yaitu pendalilan secara akal dan pendalilan secara syar'i. Fawajabal kaffu anhu, maka wajib untuk menahan darinya. Wajib untuk menahan darinya, itu menahan dari melakukan melakukan takyib terhadap sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi di sini beliau rahimahullahu taala, ya, mengingatkan bahwa, ya, para ulama rahimahumullahu taala itu berjalan di atas, ya, timbangan yang disebutkan oleh Imam Malik rahimahullah, ya, berkaitan dengan istiwa. Artinya Imam Malik rahimahullahu taala mengucapkan ucapan beliau tadi itu berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan sifat istiwa, ya, bagi Allah Subhanahu wa taala, karena ditanyakan kepada beliau tentang sifat istiwa. Nah, sifat istiwa. Nah, walaupun ucapan beliau ini,
berkaitan dengan istiwa, akan tetapi ya ucapan beliau tersebut itu berlaku pula untuk seluruh sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Berlaku untuk seluruh sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau misalnya ya seorang ditanya ya bagaimana wajahnya Allah, maka dikatakan kepadanya al-wajhu ghairu majhul. Wajah Allah itu bukanlah perkara yang majhul. Ya, artinya perkara yang dimaklumi, maksudnya dari sisi makna. Wajah ya diketahui dari sisi makna ya adalah wajah. Ya, wal kaifu ghairu ma'qul. Ya kan, tapi kaifiyat ya wajah Allah itu tidak bisa dicapai oleh akal. Akal tidak akan mungkin bisa mengetahui bagaimana kaifiyatnya. Wasu'alu wal imanu bihi wajib, dan mengimani bahwa Allah memiliki wajah hukumnya adalah wajib. Wasu'alu anhu bid'ah, dan mempertanyakan bagaimana wajahnya Allah itu hukumnya adalah bid'ah. Jelas ya? Nah, demikian pula tentang ya misalnya pendengaran Allah Subhanahu wa taala. Pendengaran Allah ya dimaklumi dari sisi ya bahasa, dari sisi makna diketahui, ya, pendengaran adalah pendengaran, sam'un pendengaran. Nah, akan tetapi ya kaifiyatnya, maka akal tidak bisa mencapainya, tidak bisa mengetahui ya bagaimana hakikat pendengaran Allah Subhanahu wa taala itu. Kemudian ya mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki pendengaran, hukumnya adalah wajib, dan mempertanyakan bagaimananya pendengaran Allah Subhanahu wa taala, maka itu hukumnya adalah bid'ah. Dipahami? Nah, jadi ini mizan, timbangan. Ucapan Imam Malik ini timbangan. Walaupun asalnya berkaitan dengan sifat istiwa, akan tapi itu berlaku untuk seluruh sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk seluruh sifat Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita untuk ya mempertanyakannya. Nah, akan tapi mengimaninya hukumnya adalah wajib. Kenapa wajib? Karena Allah telah mengkhabarkannya dan Rasulullah telah mengkhabarkannya. Maka wajib bagi kita untuk mengimani apa yang dikhabarkan oleh Allah dan apa yang dikhabarkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, kemudian kata penulis rahimahullahu taala, ya selanjutnya kata beliau fal hadar al hadar ya min at takyifi au muhawalatihi, maka berhati-hatilah kamu. Nah, dan berhati-hatilah kamu. Nah, dari apa? Minat takyif, dari melakukan takyif. Au muhawalatihi, atau berupaya untuk melakukan takyif. Ya, berupaya untuk melakukan ya, takyif terhadap sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati dari perbuatan ini. Ya. Tidak boleh melakukan takyif atau berkeinginan untuk melakukan takyif, jangan sekali-kali kamu lakukan hal tersebut. Kenapa? Fa innaka in fa'alta waqa'ta fi mafawiza la tastati'u al-khulasa anha. Ya, khulasa minha. La tastati'u al-khulasa minha. Kata beliau, sebab apabila kamu melakukan hal itu, melakukan takyif terhadap sifat-sifat Allah, maka engkau akan terjatuh ke dalam jurang yang engkau tidak akan bisa selamat darinya. Nah, tidak akan bisa selamat darinya. Ya, wa in alqahu syaitan ya fi qalbika fa'lam annahu min nazaghatihi, dan jika syaitan ya melemparkan ke dalam hatimu, nah melemparkan ke dalam hatimu bisikan-bisikan ya atau keinginan untuk ya mentakyib sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, ya maka jika syaitan melemparkan ke dalam hatimu hal yang seperti itu, fa innahu min nazaghatihi, maka sesungguhnya itu adalah termasuk dari gangguan-gangguan syaitan. Nah, termasuk dari gangguan-gangguan syaitan. Falja ila rabbik, maka kembalilah kamu kepada Rabbmu, ya fa innahu ma'aduk, karena sesungguhnya Allah adalah tempat berlindungmu. Nah, tempat engkau memohon perlindungan. Waf'al ma amaraka bihi fa innahu tabibuk, maka dan lakukanlah apa yang Allah perintahkan kepadamu, ya karena ya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah tabibuk, ya yang akan menyembuhkan penyakit ya waswas dari syaitan terhadapmu. Qala Allah Ta'ala berfirman, wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'idz billah innahu huwas samiul alim. Dan apabila syaitan mengganggumu dengan suatu gangguan, fasta'idz billah, maka berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah,
apa namanya, innahu huwas samiul alim, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ya, jadi ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Apabila seseorang merasakan ada gangguan-gangguan, bisikan-bisikan syaitan kepada dirinya, dan tentunya bisikan-bisikan syaitan itu adalah sesuatu yang apa namanya, bertentangan dengan agama. Ya, memerintahkan dia untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan agama. Apakah itu berkaitan dengan akidah misalnya, menyimpang dari akidah yang lurus, atau bisikan dan gangguan, ajakan untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu dalam perkara ibadah, dalam perkara akhlak, dan dalam perkara apa saja. Perkara apa saja. Kenapa? Karena syaitan itu tidaklah memerintahkan kecuali kepada perkara yang fahsya, wal munkar, kecuali perkara yang keji dan perkara yang mungkar. Maka tatkala seseorang merasakan hal-hal yang seperti itu, perintah Allah Subhanahu wa taala kepadanya apa? Fasta'id billah, maka berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berlindung kepada Allah dari siapa? Dari syaitan. Yang memberikan bisikan-bisikan, godaan-godaan ke dalam hatinya, ajakan-ajakan untuk berbuat maksiat, pemahaman-pemahaman yang menyimpang, membisikkan kepadanya, oh mungkin sifatnya Allah itu begini dan begini. Maka itu semuanya adalah gangguan-gangguan dan bisikan-bisikan dari syaitan. Maka segera memohon perlindungan kepada Allah. Baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon keselamatan kepada Allah agar diselamatkan dari godaan, bisikan-bisikan syaitan kepadanya. Kemudian Allah menutup ayat ini dengan dua nama Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia. Innahu huwas samiul alim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha mendengar. Maha mendengar, maha mendengar orang yang memohon perlindungan kepadanya. Al-alim, dan maha mengetahui orang-orang yang memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya jika Allah Subhanahu wa taala mendengar dan mengetahui hambanya yang memohon perlindungan kepadanya, maka artinya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan perlindungan kepada hamba tersebut. Akan memberikan perlindungan kepada hamba tersebut. Sebab bukan hanya sekadar mendengar, bukan hanya sekadar mengetahui, akan tapi pendengaran dan pengetahuan yang diberikan balasan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni Allah Subhanahu wa taala memberikan perlindungan kepadanya dari godaan-godaan dan bisikan-bisikan syaitan. Ini menunjukkan pentingnya memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari bisikan-bisikan syaitan. Dan dimaklumi syaitan adalah musuh manusia, dan syaitan tidak akan pernah suka dan tidak akan pernah senang seorang hamba, seorang muslim berada di atas syariat Allah Subhanahu wa taala, berada di atas kebaikan. Maka syaitan akan selalu berupaya untuk menjerumuskan dia kepada kejelekan, memberikan bisikan-bisikan, rayuan-rayuan kepadanya, hayalan-hayalan dan angan-angan yang membuat dia berpaling dari agama. Membuat dia berpaling dari agama. Dan makar-makar syaitan itu sangat banyak sekali. Sangat banyak sekali. Dan bertahap-tahap sesuai dengan keadaan seseorang tersebut. Kadang syaitan itu memanfaatkan sesuai dengan kondisi seseorang. Kalau dia memang suka bermaksiat, diajak dia untuk berbuat maksiat. Tapi kalau dia suka beribadah, maka tambah semangatnya untuk beribadah, akan tapi ibadahnya dipalingkan dari tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau niatnya dipalingkan supaya ingin dilihat, ingin dipuji, ingin disanjung oleh manusia, sehingga sehebat apapun ibadah yang dilakukan di mata manusia, maka tidak ada manfaatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ikhlas di dalam melakukannya atau tidak sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka itu semuanya ada tipu daya syaitan, godaan-godaan dan bisikan-bisikan syaitan kepada seorang hamba. Yang jelas, inna syaitana lakum adu fattakhiduhu aduwwa, kata Allah. Sungguhnya syaitan itu adalah musuh bagi kalian, maka jadikanlah dia sebagai musuh. Jadikan dia sebagai musuh, jangan jadikan sebagai teman. Tapi jadikanlah dia sebagai musuh, karena syaitan adalah musuh bagi manusia. Yang namanya musuh pasti akan selalu berusaha untuk menjerumuskannya kepada kejelekan, menjauhkan dia dari kebaikan. Maka itu adalah tabiat musuh. Tabiat musuh, apalagi syaitan ini adalah musuh yang nyata. Walaupun tidak dilihat, tapi nyata akan keberadaannya, dan bersamaan dengan itu syaitan tidak pernah lelah, tidak pernah letih di dalam menyesatkan dan memalingkan seseorang dari kebenaran.
Bahkan bukan hanya di saat dia terjaga, dalam mimpi pun syaitan bisa datang kepadanya. Maka kapan seseorang itu tidak selalu berusaha untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dan melakukan hal-hal yang dengan sebabnya Allah Subhanahu wa taala menjaga dan melindungi dia dari bisikan-bisikan syaitan, maka dia akan tergoda oleh syaitan. Nah, melalui mimpinya, melalui bisikan-bisikan dalam hatinya, melalui hayal-hayalannya. Nah, oleh karena itu hendaknya seorang hamba menghindari untuk menghayal dalam keadaan sendiri, merenung, menghayal. Itu syaitan akan memanfaatkan hal tersebut. Tidak ada kegiatan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Malas, misalnya capek mulai membaca Al-Quran, capek misalnya melakukan ibadah-ibadah yang lainnya, maka dia istirahat, dia berbaring, misalnya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan berikan kesempatan untuk menghayal. Nah, untuk menghayal, karena syaitan akan masuk dari sisi itu. Masuk dari sisi itu. Banyak sekali hayal-hayalan. Karena mungkin dihayalkan dulu masa-masa lalunya, masa kecilnya begini-begini, nanti lama-lama masuk kepada perkara-perkara yang terlarang dalam agama. Nah, oleh karena itu Nabi SAW juga pernah bersabda, syaitan akan datang kepada salah seorang dari kalian, kata Nabi. Dia mengatakan kepadanya, maksudnya bisikan-bisikan dalam hatinya. Dalam keadaan sendiri dia ngelamun dan lain sebagainya, syaitan datang. Nah, maka syaitan berkata kepadanya, siapa yang menciptakan langit? Maka dengan sendirinya, fitrahnya, hatinya mengatakan Allah menciptakan langit. Siapa menciptakan bumi? Dia jawab Allah menciptakan bumi. Siapa menciptakan matahari, bulan dan lain sebagainya? Nanti ujung-ujungnya syaitan mengatakan, siapa yang menciptakan Allah? Siapa yang menciptakan Allah? Dimasukkan. Maka demikian syaitan. Maka jangan diberikan kesempatan untuk menghayal. Itu pintu-pintu syaitan. Nah, pintu-pintu syaitan. Maka di dalam ayat ini, dan ini adalah ayat yang sangat agung, ayat yang sangat mulia, nah menunjukkan terapi, obat dari Allah Subhanahu wa taala untuk seseorang itu terjaga dari bisikan dan godaan syaitan, memohon perlindungan kepada Allah. Dia rasakan dari dirinya ada godaan-godaan dan bisikan-bisikan syaitan, maka dia berlindung, segera berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan tentunya ini ketika seseorang tersebut berilmu, memahami agama, artinya ketika ada bisikan-bisikan syaitan sehingga dia tahu, oh ini bisikan syaitan ini ejakan syaitan, diberikan dia kemudahan untuk melakukan sesuatu, dan dia tahu, oh ini perkara yang terlarang dalam agama, tidak boleh. Nah, tapi kalau seandainya dia tidak tahu mana yang halal dan mana yang haram, mana yang harus dilakukan, mana yang harus ditinggalkan, maka syaitan tentunya akan mudah untuk menjerumuskannya. Jadi yang pertama tentunya setelah memohon pertolongan kepada Allah, maka seorang itu giat dan semangat di dalam menuntut ilmu, karena semakin mengerti, semakin paham dia tentang agama Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya semakin sulit bagi syaitan untuk menjerumuskannya. Dan kapan syaitan ingin menjerumuskannya, dia langsung tahu, oh ini tidak boleh, ini haram hukumnya, ini bisikan syaitan. Maka segera dia memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan orang yang tidak tahu. Dia ajak melakukan sesuatu karena memang asalnya dia tidak tahu, apalagi digambarkan dengan gambaran-gambaran yang bagus, dibungkus dengan bungkus-bungkus yang indah. Nah, maka seakan-akan itu adalah kebaikan. Maka dia pun ikut melakukan, oh enggak apa-apa, ini kan bagus. Ini kan bagus. Padahal itu hanya kelihatannya bagus. Nah, penggambarannya bagus, tapi hakikatnya itu adalah sesuatu yang terlarang di dalam agama. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu sering kita ingatkan untuk kita semuanya, nah, selalu semangat dan giat di dalam menuntut ilmu, apalagi mempelajari masalah akidah. Nah, mempelajari masalah akidah, tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang mempelajari ilmu yang dengannya keislaman kita menjadi benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini tentunya mempelajari ilmu yang seperti ini adalah hukumnya adalah wajib. Maka jangan biarkan syaitan membuat kita lemah, membuat kita malas untuk menghadiri majelis ilmu, nah, memahami akan agama kita, hal-hal yang wajib untuk kita pelajari. Maka itu semuanya termasuk dari tipu-tipu daya syaitan. Nah, termasuk dari tipu daya syaitan, membuat kita malas, membuat kita sedih, membuat kita berat untuk menghadiri majelis ilmu dan lain sebagainya dengan bisikan-bisikan, ajakan-ajakan, rayuan-rayuan syaitan. Itu semuanya adalah godaan-godaan syaitan. Maka banyak-banyak berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon perlindungan kepada Allah, yakin Allah Subhanahu wa taala akan menjaga kita, melindungi kita dari godaan-godaan syaitan. Maka insyaallah taala Allah Subhanahu wa taala akan menjaga dan melindungi kita dari bisikan-bisikan syaitan tersebut. Nah, maka jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita selesai dari kaidah yang ke-6 tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, yaitu di dalam menetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala
Itu kita harus selamat dan bersih dari dua perkara yang terlarang. Yang pertama, kita tidak boleh mentamthil sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, mengatakan sifat Allah itu sama dengan sifat makhluk. Tidak boleh, ini haram hukumnya. Nah, kemudian yang kedua, kita ketika menetapkan sifat-sifat Allah, kita tidak boleh untuk mentakyib, membayang-bayangkan, memikir-mikirkan, memperkirakan, oh begini sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka itu juga adalah perkara yang terlarang. Nah, jadi cukup kita menetapkan apa yang Allah tetapkan untuk dirinya sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala, dan kita yakini bahawa setiap sifat yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk dirinya pasti itu adalah sifat kemuliaan dan sifat kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita tetapkan sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah. Nah, tidak menyerupakannya dengan sifat siapapun dari makhluk-makhluknya, dan tidak pula kita membuka pintu syaitan untuk menghayal-hayalkan dan memikirkan serta menggambar-gambarkan bagaimana sifat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Nah, mungkin ini yang bisa kita bahas di malam hari ini, dan sisa satu kaidah lagi di dalam sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah nanti kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita pelajari, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan menjadikan ilmu yang telah kita pelajari sebagai ilmu yang bermanfaat bagi kita, yang menuntun kita kepada jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqamahan kepada kita di atas Islam dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sampai ajal datang menjemput kita. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.